Oke. Tadi kita sudah berbicara terkait SDGs, teman-teman. Nah, kalau SDGs tadi adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita berbicara terkait dengan skala globalnya di Indonesia. Teman-teman semuanya, selama 5 tahun ke depan, eh, kalimat yang ada di depan ini terbaca nggak, teman-teman? Pendidikan bermutu untuk semua. Ini adalah visi misinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama 5 tahun ke depan. Nah, pendidikan yang bermutu untuk semua ini tentu turun dari asta-citanya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi asta-cita Kabinet Merah Putih selama 5 tahun ke depan adalah berusaha untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Di bidang apa? Mulai dari bidang sains, bidang teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, menguatkan peran perempuan, pemuda, sampai dengan penyandang disabilitas. Jadi karena sudah ada asta cita ini adalah visi misi yang akan dicapai 5 tahun ke depan. Kemudian di Kemendikbudristek sendiri diturunkan menjadi tagline-nya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Tagline ini atau visi misi ini sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin pada saat rapat kerja dengan Komisi 10 di DPR RI atau Komisi Pendidikan, dan juga pada saat istilahnya melakukan koordinasi dengan para pemimpin yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga nanti semua program-program yang akan diturunkan oleh Kemendikbudristek harapannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dasarnya apa sih tagline ini, teman-teman semuanya? Dasarnya adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dasarnya lagi adalah pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Tujuannya apa? Supaya meningkat intak dan akhlak mulianya. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau berbicara terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas, teman-teman semua, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional ini sebenarnya fungsinya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait tadi sudah ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas, sebenarnya pendidikan bermutu untuk semua ini adalah hak dari setiap warga negara sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga teman-teman semuanya sebenarnya peran strategis kita sebagai pendidik, apalagi pendidik di jenjang PAUD adalah eh, mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya intinya adalah pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti akan turun di dalam semua program-program kita, teman-teman semua, terkait dengan kalau dulu kita mungkin menyebutnya dengan profil pelajar Pancasila ya, dan sekarang sudah ada 8 profil atau 8 dimensi atau 8 karakter yang perlu dimiliki oleh anak Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan guru, teman-teman? Kalau kaitannya dengan guru, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, wajib memiliki kompetensi, ada sertifikat pendidik, harus sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, sehingga ini tantangan untuk semua guru-guru yang ada di jenjang manapun, teman-teman, untuk mewujudkan peradaban bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada kewajiban guru-guru yaitu memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi gitu ya, sertifikat pendidik. Ini harapannya. Harus juga sehat jasmani rohani. Tetapi nanti kita akan melihat data di lapangan. Bagaimana gitu ya harapan gitu ya dengan kondisi real apalagi di jenjang PAUD untuk guru-guru atau pendidik di jenjang PAUD. Oke.
Kalau tadi sudah turun tagline-nya teman-teman semua ada pendidikan bermutu untuk semua. Nah, ternyata teman-teman untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan maju itu butuh banyak sekali aspek, mulai dari sarana dan prasarana, yang harapannya adalah memadai untuk semua, kemudian ada kompetensi dan kesejahteraan untuk pendidik dan juga tendiknya, kemudian ada dukungan dari masyarakat lewat lingkungan sosial budaya, kemudian ada proses pembelajarannya sendiri yang adaptif atau bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan serta bermakna gitu ya. Kemudian ada ketersediaan layanan yang merata, jadi bisa diakses oleh semuanya. Kemudian ada pembiayaan pendidikan yang afirmatif. Ini maksudnya adalah kalau afirmasi adalah ada beberapa bantuan yang bisa diberikan untuk memang daerah atau memang untuk peserta didik atau sumber daya yang memang membutuhkan pembiayaan pendidikan sehingga perlu ada kebijakan tertentu. Kemudian layanan pendidikannya bersifat inklusif. Jadi tidak hanya merata, tetapi juga layanannya juga sifatnya inklusif. Artinya apa? Bisa diakses oleh semua peserta didik di daerah manapun itu. Tidak peduli dia ada di strata seperti apa gitu ya, kondisinya seperti apa, patut untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian ada pengembangan talenta unggul. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk menciptakan bangsa atau pendidikan yang bermutu untuk semua. Dari situ kemudian turun teman-teman semuanya lewat yang namanya program prioritas Kemendikdasmen. Jadi sudah disounding oleh Bapak Menteri kita selama 5 tahun ke depan ada 6 program prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemendikdasmen. Yang pertama terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, kalau kita ingat kemarin sudah dikeluarkan adanya 7 kebiasaan anak Indonesia, teman-teman ya. Ada anak Indonesia gemar bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan yang sehat, gemar belajar, bermasyarakat. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari berusaha untuk menanamkan karakter lewat 7 kebiasaan anak Indonesia. Kita ingat kalau yang namanya di PAUD gitu ya, untuk menanamkan karakter tidak bisa dilakukan sekali dua kali. Tetapi kita ingat kalau yang di jenjang PAUD, teman-teman semuanya ada yang namanya praktek pembiasaan baik. Jadi pembiasaan-pembiasaan baik yang berusaha ingin ditanamkan menjadi karakter perlu diulang-ulang. Kenapa? Ini nanti kaitannya dengan kinerja otak. Jadi otak itu supaya terbentuk sinaps yang kuat perlu diulang-ulang. Supaya apa? Supaya makin kencang gitu ya jaringannya. Supaya tertanam menjadi yang namanya karakter. Kalau kita berbicara terkait dengan kinerja otak sendiri. Nah, ini juga sama dengan kita teman-teman. Kalau kita misalnya ikut yang namanya training, kalau cuma 3 hari, tidak diulang-ulang, akan menjadi lupa. Yang namanya materi itu supaya tidak lupa harus dipelajari lagi dan dipraktikkan atau diimplementasikan supaya bisa tumbuh menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya sama gitu ya polanya antara pembelajaran di jenjang PAUD dengan guru-gurunya nanti. Nah, ini nanti kenapa makanya yang namanya diklat berjenjang. Teman-teman tidak hanya mendapatkan materi, tetapi nanti teman-teman juga akan diminta untuk mengimplementasikan supaya bisa tumbuh menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Supaya materinya nggak lupa gitu. Kalau cuma sekilas disampaikan narasumber kemudian tidak dipraktekkan, ada peluang besar untuk terlupakan. Nah, itu kemudian yang pertama terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Apakah yang dikuatkan karakternya hanya peserta didiknya saja? Tidak. Tentu saja guru perlu juga dikuatkan karakternya. Lewat apa? Salah satunya nanti kalau di diklat berjenjang, teman-teman ada materi yang namanya etika dan karakter pendidik PAUD kalau di jenjang pendidikan dasar. Ini sebenarnya untuk istilahnya apa ya? Kalau istilahnya kita mungkin merefresh ya, supaya apa sih sebenarnya
yang perlu dimiliki oleh guru di jenjang PAUD, etika dan karakter harus seperti apa. Itu kalau di diklat berjenjang. Kalau di jenjang SD ke atas, teman-teman di akhir tahun 2024 kemarin, kita mungkin pernah mendengar ya, ada pelatihan bimbingan konseling yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terhadap teman-teman pendidik yang ada di jenjang SD. Supaya apa? Apakah semua perlu jadi bimbingan konseling mau dijadikan guru BK? Enggak. Sebenarnya bukan pada tujuan menjadikan guru-guru atau pendidik kita menjadi guru BK semua. Tidak. Tetapi nilai-nilai ke-BK-annya ini yang perlu dimiliki oleh guru-guru. Nilai ke-BK-an seperti apa? Misalnya adalah komunikasi, bagaimana menjalin komunikasi dengan peserta didik, bagaimana menumbuhkan istilahnya disiplin positif, kemudian bagaimana memiliki empati, bagaimana mengenali siswa ketika dia sedang ada masalah. Nah, ini sebenarnya yang berusaha untuk dilatihkan. Jadi, nilai-nilai ke-BK-annya yang perlu dimiliki oleh guru di semua mapel kalau untuk jenjang SD ke atas. Apakah di jenjang PAUD juga perlu? Tentu saja perlu gitu ya. Makanya nanti mungkin akan diinsertkan lagi ke dalam materi diklat berjenjang bagaimana guru bisa istilahnya mengenali apakah siswanya ini sedang menghadapi masalah atau bagaimana di rumahnya supaya bisa dilakukan tindakan pencegahan sebelum ada tindakan penanganan. Oke. Program prioritas yang kedua selanjutnya adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, teman-teman, ketika wajib belajar 13 tahun atau pra-SD, ada satu konsensus gitu ya yang harus dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau kita berbicara terkait dengan wajar pra-SD, teman-teman saat ini di Bappenas sedang berusaha digodok peraturannya supaya semua anak Indonesia sebelum masuk ke SD wajib untuk menempuh 1 tahun di jenjang PAUD. Harapannya supaya apa? Harapannya supaya istilahnya kalau kita sekarang mengenal fase fondasi bisa dikerjakan dengan istilahnya merata ya semua anak Indonesia bisa ditanamkan atau dikuatkan untuk fase fondasinya sehingga nanti akan dilakukan kelanjutannya secara berkesinambungan ketika anak-anak kita ada di jenjang SD kelas awal. Itu terkait dengan wajib belajar pra-SD 13 tahun. Nah, salah satu konsekuensi atau tantangan yang dimiliki ketika anak-anak kita gitu ya wajib belajar 1 tahun di jenjang PAUD, maka yang perlu ditingkatkan tentu saja adalah kompetensi pendidiknya. Nah, ini kemudian yang mendasari kemudian muncul yang namanya program ketiga, pendidikan kualifikasi, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat data, ini sebentar saya bukakan data. Nah, data guru-guru di jenjang PAUD. Di depan ini adalah data guru-guru di jenjang PAUD, teman-teman, ditarik dari Dapodik tahun 2023. Ada 677.434 totalnya, teman-teman. Nah, yang sudah S1 baru sekitar 49,8%. Sisanya ini belum S1. Yang sudah S1 pun teman-teman semuanya 337.567 ini ternyata belum sepenuhnya linier dengan tugas fungsinya sehari-hari sebagai guru di jenjang PAUD. Yang linier baru sekitar 53,9%. Sisanya apa? Sisanya belum linier meskipun sudah S1. Mungkin nanti teman-teman bisa menjumpai faktanya di lapangan gitu ya. Ngajar di PAUD tetapi ternyata mungkin lulusannya adalah S1 Teknik Informatika atau mungkin S1 Hukum gitu ya, S1 Akuntansi gitu ya, tetapi mengajar di jenjang PAUD. Nah, ada juga yang belum S1 teman-teman. Misalnya pendidikan terakhirnya adalah SMA atau juga D3. Nah, ini kemudian sebenarnya yang mendasari concernnya gitu ya, Direktorat Guru PAUD dan PNF ini terkait dengan eh, program prioritas yang ketiga, yaitu peningkatan kualifikasi dan juga pelatihan kompetensi. Karena memang di jenjang PAUD ini paling beragam latar belakangnya teman-teman gitu ya.
Sehingga perlu ada satu program yang bisa membantu teman-teman yang latar belakangnya beragam ini untuk bisa memiliki paling enggak kompetensi minimal ketika mengajar di jenjang PAUD. Salah satunya yang sekarang sedang diikuti oleh teman-teman yaitu diklat berjenjang. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, kenapa diklat berjenjang gitu teman-teman ya. Kemudian kalau yang ke C, ada peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kemarin di Hari Guru Nasional di bulan November 2024 sudah disounding ya, bahwa Bapak Presiden, Pak Prabowo berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi harus ada SNK-nya yang perlu dipenuhi teman-teman, dan salah satu yang bisa ditempuh adalah melalui sertifikasi. Nah, kemudian untuk program prioritas yang keempat, yaitu untuk penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Mulai dari pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Kemarin kita mendengar ya, Wakil Presiden Mas Gibran menyampaikan bahwa anak-anak PAUD dan Pak Prabowo juga menyampaikan anak-anak PAUD perlu belajar matematika gitu ya, perlu ditanamkan matematika. Nah, nanti kita akan berusaha nih berdiskusi matematikanya seperti apa di anak PAUD, apakah cukup bisa berhitung saja 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya, atau hafal perkalian atau seperti apa, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Berikutnya adalah penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Kemudian berikutnya, program prioritas yang kelima adalah terkait dengan pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Nanti akan difokuskan pada renovasi sekolah. Kemudian program prioritas yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra. Mulai dari pemartabatan bahasa negara, perlindungannya, penginternasionalisasiannya, sampai dengan peningkatan literasi. Nah, nanti kalau di PAUD literasinya seperti apa? Apakah hanya mengajarkan anak-anak supaya pintar membaca? Nah, nanti kita akan membahas lebih. Oke, teman-teman, kalau tadi ada tagar PAUD itu penting. Nah, kita berusaha merefleksi teman-teman dengan tugas dan peran teman-teman sehari-hari di satuan pendidikan. Kita tentu sudah lama sekali mendengar ada yang namanya frasa golden age ketika di usia PAUD atau masa keemasan. Kenapa disebut masa keemasan, teman-teman? Karena memang di usia PAUD 0 sampai 6 ini eh, otak anak-anak kita itu berkembang dengan pesat sekali. 80% perkembangan otak manusia terjadinya di masa PAUD. Nah, sehingga kenapa disebut sebagai golden age? Karena kita ingin memanfaatkan ini untuk menjadi golden momennya anak-anak kita. Caranya seperti apa? Karena perkembangannya pesat, tentu harus distimulasi gitu ya. Dimanfaatkannya dengan cara memberikan stimulasi yang tepat supaya anak-anak kita pertumbuhan otaknya juga bisa cepat dan tepat. Tumbuh kembangnya bisa dilakukan dengan optimal. Kita tentu ingin memanfaatkan golden age ini menjadi golden moment teman-teman semuanya. Nah, kalau momen stimulasi anak-anak PAUD supaya bisa stimulasinya tepat, tentu gurunya juga perlu memiliki kemampuan atau kompetensi yang pas, yang mumpuni. Nah, kalau tadi berbicara terkait data, latar belakang atau kualifikasi akademiknya itu beragam. Jadi gimana caranya ya supaya yang beragam ini bisa istilahnya memberikan stimulasi, memberikan pendampingan yang pas, ya harus belajar. Belajarnya lewat apa? Salah satu yang sedang ditempuh teman-teman saat ini lewat diklat berjenjang. Makanya kenapa untuk memanfaatkan golden age ini dengan tepat, dengan golden moment. Kenapa? Karena di masa ini otak anak kita ini bagaikan spons, kita sering mendengar ya. Otak di PAUD, anak-anak di PAUD ini bagaikan spons, menyerap dengan cepat. Menyerap dengan cepat semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, diserap dengan cepat. Kita juga tentu sering mendengar gitu ya,
istilahnya golden age, golden moment, sehingga kami ingin berusaha mengajak bahwa untuk memanfaatkan golden age ini jadi golden moment, jenjang PAUD ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi ingin istilahnya membuka mata gitu ya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar bahwa memang PAUD itu penting. Karena untuk meletakkan yang namanya jenjang fondasi, kita ingat di masa PAUD ini disebut sebagai fase fondasi. Kita tentu paham kalau bangun rumah yang namanya fase fondasi itu adanya di paling bawah. Tapi dia akan menentukan kuat enggaknya bangunan di atasnya itu seperti apa, itu tergantung pada fase fondasinya. Sehingga teman-teman yang ada di sini sebenarnya memiliki peran yang penting banget untuk menguatkan fase fondasinya. Apa yang perlu dikuatkan di jenjang PAUD? Yang perlu dikuatkan mulai dari nilai agama dan moral, kematangan emosi, keterampilan sosial bahasanya, pemaknaan belajar yang positif, kematangan kognitif, sampai dengan keterampilan motorik dan perawatan diri. 6 ini yang perlu dikuatkan teman-teman semuanya ketika teman-teman kembali ke satuan pendidikan nantinya di satuan pendidikannya masing-masing ya. Karena apa? Karena 6 ini nanti yang akan menjadi bekal anak-anak kita sebelum masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Menjadi bekal ketika anak-anak kita masuk ke kehidupan dewasa. Semoga istilahnya ini bisa mengingatkan gitu ya akan peran strategisnya teman-teman. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau ada miskonsepsi di lapangan gitu ya, kalau mau jadi guru PAUD, yang penting bisa nyanyi, bisa nari gitu ya, sayang anak gitu ya. Ternyata konsep itu masih salah gitu ya teman-teman ya. Kalau mau jadi guru PAUD ya paling nggak memiliki keterampilan dasar tentang kepautannya. Supaya apa? Supaya golden age-nya bisa dibuat jadi golden moment untuk anak-anak kita. Supaya tumbuh kembangnya bisa maksimal. Karena memang yang namanya fase fondasi meskipun letaknya di bawah, tetapi ini nanti akan jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu jejekan gitu ya. Jadi tahap stage awalnya supaya anak ini bisa melompat, lompatannya nanti di kehidupan dewasanya seperti apa gitu ya. Itu akan ditentukan banyak sekali ketika anak-anak kita ada di jenjang PAUD. Nah, ini kemudian yang mendasari teman-teman kenapa istilahnya eh, kenapa istilahnya kami selama ini bergeraknya menciptakan berbagai macam program untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Karena memang kami sadar yang namanya kalau mau menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk jenjang PAUD, menghadirkan yang namanya layanan PAUD yang berkualitas, salah satu senjatanya yang utama, ujung tombaknya ini adalah pada kompetensi pendidik atau guru PAUD-nya. Sehingga paling enggak ya beragam ini latar belakangnya bisa memiliki kompetensi dasar bagaimana mendampingi anak-anak di jenjang PAUD supaya tidak terjadi dalam tanda kutip gitu ya, malpraktik dalam proses pembelajarannya. Jadi sebenarnya mau sarana prasarananya itu kayak apa gitu ya teman-teman ya. Mau istilahnya media belajarnya seperti apa, sebenarnya yang penting adalah pada kompetensi gurunya. Yang lainnya sebenarnya adalah sebagai sarana pendukung ya, alat pendukung supaya bisa menghadirkan layanan PAUD berkualitas. Sekolahnya bagus banget gitu ya, sarana prasarananya lengkap gitu ya, bangunannya bagus banget, tetapi ternyata ketika gurunya tidak bisa memanfaatkan sarana itu untuk mendukung proses pembelajaran dengan tepat, hasilnya sama aja. Jadi sebenarnya meskipun sekolahnya minimalis, tetapi gurunya pinter gitu ya, pinter untuk memanfaatkan momentum gitu ya, bisa memanfaatkan kondisi sarana prasarananya ada di sebelahnya. Ini ternyata bisa bantu anak-anak kita untuk membuat lompatan yang tajam. Kemarin izin menceritakan sedikit praktik baik ya. Kemarin dapat kesempatan berkunjung ke sekolah di
Melbourne, Australia, teman-teman. Jangan dilihat Australinya, tetapi kita melihat jadi ditugaskan gitu ya untuk melihat gitu ya proses pembelajaran di sana. Kalau ngelihat sarana prasarananya biasa aja, cuma rumah rumah biasa. Cuma hebatnya adalah mereka bisa menyulap lingkungan bermain ini, jadi anak banyak beraktivitas di luar. Kemudian apakah pakai ini jadi lebih banyak didominasi alat bermainnya itu pakai barang-barang bekas, teman-teman. Jadi ada penggorengan bekas, panci bekas gitu ya. Kemudian ada bola-bola banyak, bola-bolanya juga bukan bola-bola yang baru gitu ya. Kemudian dengan eh, istilahnya saya ngelihat banyak banget gitu ya anak-anak itu belajar gitu ya. Telepon bekas gitu ya, mesin ketik bekas. Cuman yang banyak adalah pada bukunya. Jadi bukunya banyak banget gitu ya. Apakah anaknya diajari membaca? Enggak, yang baca itu gurunya. Jadi anak-anak berkumpul. Jadi istilahnya ada beberapa pelajaran yang dilatih. Istilahnya ada beberapa praktik baik yang bisa diambil gitu ya. Salah satunya yang saya terkesima adalah APE-nya itu bukan barang baru gitu ya, tetapi menggunakan APE yang memang istilahnya mungkin sudah tidak digunakan di rumah gitu ya, tetapi bisa dipakai oleh anak-anak untuk belajar. Nah, ini salah satu yang mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan ya. Jadi jangan khawatir kalau sekolahnya nggak bisa beli APE, teman-teman bisa memanfaatkan. Senangnya menjadi guru di jenjang PAUD adalah kita bisa memanfaatkan APE yang ada di lingkungan sekitar. Bunga, daun, tumbuhan, tanah itu bisa dimanfaatkan menjadi suatu alat pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah, saya belajarnya di mana? Nanti belajarnya ada di materi yang namanya cara belajar anak usia dini. Nanti mungkin akan dibahas lebih banyak oleh narsumnya. Oke, jadi ini adalah salah satu yang mendasari kenapa banyak sekali direktorat menciptakan berbagai macam program untuk peningkatan kompetensi guru, teman-teman. Selain adalah program prioritas, berikutnya memang karena latar belakang akademik dari pendidik di jenjang PAUD itu sangat beragam sekali. Sehingga perlu untuk membekali guru-guru kita yang beragam latar belakangnya ini paling enggak punya kompetensi dasar untuk istilahnya melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran. Oke, kita sudah berbicara terkait dengan program teman-teman. Nah, saat ini mungkin kita akan berbicara terkait yang namanya program diklat berjenjang. Kalau mungkin teman-teman LPD sudah paham ya, diklat berjenjang ini bukan program yang setahun 2 tahun dikerjakan oleh direktorat. Usianya kalau dilihat dari usia program sebenarnya lama sekali, teman-teman, sudah lebih dari 10 tahun loh dikerjakan diklat berjenjang ini gitu ya oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Cuman PR-nya ketika saya pindah adalah sudah lebih dari 10 tahun tetapi kok nggak tuntas-tuntas gitu ya, nggak semua guru gitu ya bisa mengikuti diklat berjenjang. Ternyata adalah penyebabnya adalah karena 96% satuan pendidikan jenjang PAUD yang ada di Indonesia ini adalah dibentuk oleh masyarakat. Sisanya hanya sekitar 4%. Ini artinya apa? Artinya adalah motivasi masyarakat untuk mendirikan sekolah atau satuan pendidikan di jenjang PAUD ini tinggi sekali. Nah, karena motivasinya tinggi gitu ya, untuk memberikan akses yang lebih mudah supaya anak Indonesia semua bisa sekolah di jenjang PAUD, tetapi ternyata kualifikasi atau kompetensi gurunya belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tadi kita kembali lagi ke data ya, sekolahnya banyak, satuannya banyak, tetapi ternyata latar belakangnya beragam. Karena memang masih muncul miskonsepsi di masyarakat yang namanya sekolah di PAUD itu nggak perlu ilmu. Untuk belajar sama anak PAUD itu nggak butuh ilmu tertentu. Yang penting bisa nari, nyanyi, sabar sama anak, sayang sama anak. Saya nggak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa berbagi pengalaman ya bahwa ternyata membersamai anak-anak PAUD itu butuh lebih dari konsep yang ada di masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa diklat berjenjang usianya ini sudah lebih dari 10 tahun tetapi ternyata belum bisa menuntaskan. Karena motivasinya tinggi,
kemudian masyarakat mendirikan satuan PAUD tiap tahun bertambah. Berarti apa kalau ada satuan PAUD? Gurunya juga bertambah. Nah, ternyata kualifikasi kompetensinya belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga apa? Sehingga diklat berjenjang ini dari tahun ke tahun nggak tuntas-tuntas gitu ya. Karena kalau masih ada guru, belum ada kompetensi minimal yang dipersyaratkan gitu ya untuk menjadi pendidik di jenjang PAUD, ya itu nanti diklat jenjang akan terus-menerus ada. Nah, teman-teman karena usianya sudah lebih dari 10 tahun, di tahun 2018 kemarin, Diklat Berjenjang mendapatkan penghargaan internasional dari UNESCO. Ada Hamdan Prize. Nah, jadi saat ini teman-teman sedang mengikuti satu diklat yang memang sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. Nah, kalau teman-teman nanya, Bu, ini kan ada standar yang harus diikuti, bukan LPD yang bikin. Bukan LPD Himpaudia yang bikin-bikin untuk mempersulit gitu ya teman-teman gitu ya, untuk membantu teman-teman, enggak. Tetapi memang LPD-LPD ini bekerja sama dengan Direktorat Guru PAUD dan PNF untuk melaksanakan diklat berjenjang. Jadi semua materi, semua pedoman yang harus diikuti oleh teman-teman, nanti teman-teman kalau mau lulus nilainya apa, ini semuanya adalah standar yang sudah ditetapkan oleh Direktorat. Supaya apa? Supaya menjamin mutu. Jadi teman-teman paling enggak nanti keluar dari diklat berjenjang, kompetensi minimal dimiliki oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi ada program yang diberikan gitu, tetapi tentu saja ada prasyarat yang harus dipenuhi supaya istilahnya kompetensi dasar bisa dimiliki oleh teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi sudah berbicara terkait dengan awal didirikan teman-teman diklatkan dan kompetensi dasar untuk para pendidik kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, teman-teman ada beberapa yang sudah S1 PAUD atau sudah linier, tapi tetap ikut diklat berjenjang. Apakah boleh? Boleh. Yang namanya ilmu ini kan sifatnya enggak izin. Saya nge-freeze ya, teman-teman. Atau Subang yang nge-freeze. Cek-cek, saya boleh dikasih tanda saya nge-freeze apa enggak? Halo, halo. Saya boleh dikasih tanda sinyal aman, teman-teman. Boleh lambaikan tangan kalau sinyalnya aman. Aman, Bunda. Oh iya, tadi nge-freeze selama beberapa detik. Nggak ada pergerakan. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, Awalnya memang didesain untuk guru-guru kita yang memang belum memiliki latar belakang pengetahuan tentang PAUD. Supaya apa? Supaya ketika mendampingi proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan tepat untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada yang kualifikasi akademiknya sudah linear tetapi ikut diklat berjenjang. Kalau saya ditanya apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Yang namanya pengetahuan itu tidak bersifat statis, teman-teman. Pengetahuan itu akan bersifat dinamis. Jadi dia akan bergerak terus sesuai dengan beragam penelitian, ragam kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga dia akan bergerak terus. Sehingga kalau ditanya, boleh nggak yang S1 PAUD ikut Dikjang? Boleh, untuk refresh atau untuk menyegarkan materi mereka. Karena memang diklat berjenjang sendiri, meskipun usianya sudah lebih dari 10 tahun, tapi sifatnya nggak statis, teman-teman. Jadi disesuaikan terus substansinya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kenapa teman-teman perlu senantiasa ini tadi makanya kenapa kalau kita berbicara di SDGs gitu ya, memberikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Nah, ini tadi kaitannya dengan itu supaya bisa refresh terus-terusan, supaya bisa belajar terus-terusan, supaya bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensinya dengan maksimal. Makanya dikasih wadah
kanal gitu ya untuk belajar lewat berbagai macam media. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan teman-teman pendidik yang ikut yang namanya diklat, yang namanya seminar, yang namanya workshop atau apapun itu bentuknya, salah satu yang ingin diraih adalah pada peningkatan kompetensi. Ini adalah istilahnya term poin utama gitu ya. Teman-teman ini mau ikut apa aja ini sebenarnya yang perlu dilihat adalah ada peningkatan kompetensi atau tidak. Salah satu ngukurnya gimana? Cara ngukurnya adalah, nah teman-teman ikut diklat berjenjang, saya nggak tahu sudah pretest atau belum nih. Ada yang namanya pretest, kemudian nanti kalau di akhir ada yang namanya posttest. Nah, diukurnya apakah dilihat dari nilainya saja? Enggak. Mau itu teman-teman meningkat kompetensinya atau enggak, cara cepat ngelihatnya adalah ada peningkatan nilai enggak dari pretest ke posttestnya. Nah, ini cara ngelihatnya adalah nanti dilihat istilahnya yang paling cepat gitu ya pada saat ini adalah lewat nilai pre dan postnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah disampaikan masih banyak teman-teman kita yang belum S1 atau sudah S1 tetapi belum PAUD. Nah, salah satu yang bisa diambil manfaatnya ketika teman-teman ikut berbagai macam diklat adalah pada peningkatan kualifikasi akademik. Kenapa bisa meningkat kualifikasi akademiknya, teman-teman? Kalau kita berbicara terkait dengan program yang dimiliki universitas, sekolah tinggi, atau apapun itu bentuknya, mereka ada yang namanya program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau ini adalah pengakuan. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas capaian pada proses pembelajaran yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Jadi, yang namanya proses belajar itu kalau orang dewasa ternyata bisa diperoleh tidak hanya kalau teman-teman duduk anteng gitu ya di kampus, tapi ternyata lewat berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman itu juga ternyata terjadi yang namanya proses pembelajaran. Nah, saat ini kalau teman-teman melihat di depan ini adalah peta yang dikembangkan oleh direktorat saat ini untuk peningkatan kualifikasi akademik teman-teman pendidik PAUD. Kalau tadi masih banyak yang belum S1, teman-teman, maka kemudian kita berusaha makin banyak prodi PAUD yang menyelenggarakan program RPL supaya makin banyak prodi PAUD yang bisa lebih cepat membantu teman-teman untuk mendapatkan S1 PAUD. Lebih cepat dalam hal ini adalah lebih efektif dan efisien lewat itu tadi pengakuan terhadap proses pembelajaran yang dilalui oleh teman-teman. Nah, proses pembelajarannya lewat apa? Ada banyak pintu, teman-teman. Salah satu pintunya adalah lewat diklat berjenjang. Jadi, nih teman-teman, kita berbicara dulu terkait dengan diklat berjenjang sebelum nanti masuk ke RPL ya. Karena teman-teman saat ini adalah teman-teman peserta diklat berjenjang di jenjang dasar. Namanya aja judul kegiatannya, judul programnya adalah diklat berjenjang. Berarti ada penjenjangan. Ada 3 kalau di diklat berjenjang, teman-teman. Dasar, diklat dasar, kemudian diklat lanjut, kemudian diklat mahir. Apa perbedaannya Bu Asi dalam 3 jenjang ini? Perbedaannya adalah pada kompetensi yang harus diraih oleh teman-teman semuanya. Makanya kalau lihat di layar, makin tinggi jenjang diklatnya, makin banyak jumlah jampelnya. Karena memang kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman juga makin tinggi. Jadi ibaratnya kalau berenang teman-teman, yang namanya diklat dasar itu berenangnya masih di permukaan. Kalau yang ke teman-teman ikut lanjut, sudah agak nyelam nih ke pertengahan nih. Nah, kalau yang mahir, nyelamnya sudah lebih dalam lagi. Sehingga perbedaannya ada pada kompetensi yang harus dicapai oleh teman-teman. Sebenarnya materinya gitu ya, kalau dibuat rumpun eh, serumpun teman-teman. Cuma memang kompetensinya lebih dalam, lebih dalam.
Misalnya nih teman-teman di dasar, teman-teman akan belajar nanti terkait dengan cara belajar anak usia dini. Nanti dilanjut juga akan ada materi yang istilahnya serumpun dengan itu. Cuma kompetensinya lebih dalam. Nah, ini kemudian yang menyebabkan gitu ya, diklat berjenjang ini memiliki 3 jenjang. Supaya teman-teman yang istilahnya kompetensinya pengen yang lebih dalam lagi bisa ikut di semua penjenjangan ini. Nah, di semua diklat berjenjang, teman-teman, selain ada 3 tingkatan, dasar, lanjut, mahir, di setiap tingkatan ada 2 tahap pembelajaran yang harus dilalui. Pada saat ini, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman dari LPD, teman-teman pada saat ini sedang mengikuti yang namanya tahap pendalaman materi. Jadi teman-teman nanti akan dikasih materi banyak banget sama narasumbernya. Nah, kemudian kalau sudah selesai di tahap pendalaman materi, sudah diberikan bekal materi, kemudian ada yang namanya tahap tugas mandiri. Besarannya adalah 210 JP. Banyak banget JP-nya Bu Asih. 25 hari kerja gitu ya. Nah, ini tahap tugas mandiri ini didesain supaya teman-teman bisa mempraktikkan materi yang sudah diperoleh di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi nggak usah jauh mempraktekannya. Dipraktekkan di satuan pendidikan, kemudian dipraktikkan di gugus PAUD-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya selain mempraktikkan bisa berbagi, kemudian bisa melihat gitu ya pembelajaran di satuan lain gitu ya seperti apa nanti dalam KBL atau kunjungan belajar lokal ini sebenarnya didesain supaya teman-teman istilahnya materinya nggak hanya tersimpan di ranah kognitif teman-teman tetapi bisa dipraktikkan. Nah, praktiknya bisa nanti dibuat beragam. Tadi kalau saya sampaikan bisa di satuan pendidikan, bisa di gugus, juga nanti ada kunjungan belajar lokal. Nah, nanti teman-teman juga akan didampingi oleh pembimbing praktik tugas mandiri, jadi nggak akan ditinggal sendirian. Nah, ini kemudian kalau sudah melalui 2 tahap ini, teman-teman lulus, teman-teman nanti akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini yang bisa menjadi pintu untuk teman-teman ikut yang namanya rekognisi pembelajaran lampau untuk teman-teman yang mau S1 PAUD lebih efektif dan efisien. Maksudnya gini, karena ini adalah capaian proses pembelajaran, pintunya salah satunya lewat diklat berjenjang. Pintu lainnya apa? Pintu lainnya bisa diperoleh teman-teman dari masa kerja. Jadi masa kerja juga dianggap sebagai proses pembelajaran yang dilalui oleh teman-teman. Kemudian ada pintu lagi partisipasi aktif di masyarakat. Jadi kalau teman-teman tergabung dalam organisasi profesi, teman-teman misalnya aktif di Posyandu, aktif di Gugus, ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran teman-teman semuanya. Kemudian pintu berikutnya adalah ketika teman-teman menghasilkan karya. Misalnya buku, misalnya adalah jurnal gitu ya. Ini bagian dari menghasilkan karya. Nah, untuk diklat berjenjang sendiri sudah diakui maksimal sampai dengan 45 SKS. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat dasar lanjut mahir, bisa diakui maksimal sampai 45 SKS. Kalau cuma sertifikat dasar aja itu pengakuannya maksimal adalah 14. Kemudian lanjut diakui maksimal 15, mahir diakui maksimal 16. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman mau ikut program RPL, teman-teman bikin portofolio, membuktikan proses pembelajarannya teman-teman. Di assessment oleh kampus yang dituju, kemudian diakui itu capaian pembelajarannya teman-teman adalah misalnya 70 SKS. Nah, kalau untuk S1 secara reguler, teman-teman harus menempuh misalnya nih untuk S1 PAUD secara reguler itu, reguler maksudnya tidak lewat RPL, misalnya adalah 144 SKS. Teman-teman diakuin 70 SKS, maka teman-teman tinggal menempuh sisanya. 74 SKS. 74 SKS ini kurang lebih mungkin sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Jadi ini kenapa peta ini yang dibangun? Karena kami berupaya supaya teman-teman bisa lebih efektif dan efisien untuk mencapai S1 PAUD dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Efektif di waktu, efisien di biaya. Nah, supaya lebih cepat, supaya lebih banyak guru-guru yang tadi didata belum
punya keterampilan tentang PAUD, jadi lewat diklat berjenjang, kemudian pintu-pintu lain supaya pengakuannya lebih banyak, teman-teman juga bisa lebih efektif, lebih efisien untuk dapat S1 PAUD. Jadi pintu ini saat ini yang sedang berupaya supaya lebih banyak prodi PAUD yang menyelenggarakan program RPL, teman-teman. Karena untuk yang menyelenggarakan program RPL ada SNK juga yang harus ditempuh atau dipenuhi oleh prodi PAUD-nya. Salah satunya adalah akreditasinya minimal B. Nah, strategi ini yang saat ini sedang ditempuh, teman-teman. Bahkan nanti dalam peningkatan untuk kesejahteraan teman-teman guru PAUD gitu ya. Jadi kalau yang belum sertifikasi, kalau mau masuk PPG belum S1 berarti harus lewat Dikjang nanti ikut RPL gitu ya, dapat S1, nanti diberikan jalurnya lewat PPG supaya lulus PPG sudah bisa dapat sertifikasi. Ini yang pintu yang sedang ditempuh teman-teman untuk meningkatkan kualifikasi akademik teman-teman pendidik PAUD. Nah, kalau tadi berbicara terkait dengan pendidikan matematika untuk jenjang PAUD. Jadi anak-anak PAUD perlu belajar matematika. Nah, teman-teman semuanya ada selain miskonsepsi guru PAUD nggak perlu nilai, nggak perlu punya pengetahuan PAUD gitu ya. Ada miskonsepsi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan bahwa anak PAUD itu untuk bisa masuk ke SD, fokusnya adalah pada baca, tulis, dan hitung. Jadi ini nanti akan mendasari kenapa kemudian yang perlu ditumbuh kembangkan bukan hanya sekedar calistung. Ada miskonsepsi yang kuat di masyarakat, teman-teman, apalagi pada orang tua gitu ya, bahwa anak saya ini sudah siap masuk ke SD asal anak saya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga kemudian baca, tulis, dan hitung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Jadi anak saya pinter atau enggak, anak saya sudah siap masuk ke SD atau enggak, asal anak saya sudah bisa calistung, maka istilahnya beres gitu ya. Anak saya sudah oke nih sekolah di PAUD-nya. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Karena dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar, akibatnya dibangunnya secara instan. Jadi tiap hari anaknya dikasih LK untuk belajar matematika, untuk istilahnya ditumbuh kembangkan kemampuan membacanya gitu, karena dibangunnya secara instan. Akibatnya apa? Fokusnya ya hanya pada calistung. Akibatnya apa? Akibatnya adalah 6 kemampuan di fase fondasi jadi terabaikan. Akibatnya lagi adalah nilai PISA Indonesia rendah. Jadi kalau kemarin melihat teman-teman nilai PISA anak Indonesia belum sesuai dengan harapan. Jadi anak-anak kita hanya bisa mengerjakan soal-soal yang levelnya ada pada level low atau rendah. Belum bisa mengerjakan untuk soal-soal yang levelnya itu high atau membutuhkan kemampuan analisa. Salah satu sebabnya adalah karena yang dibangun adalah yang penting anak saya bisa membaca, menulis, berhitung. Padahal kalau kita belajar yang namanya kemampuan literasi numerasi itu di luar itu. Tidak hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi diajarkan secara bertahap, kemudian juga eh, selain diajarkan secara bertahap, ada juga yang namanya pemahaman, kemampuan anak untuk berpikir kritis dengan melakukan analisa, kemampuan anak untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Itu menjadi salah satu bagian yang perlu dibangun dalam kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kalau kemarin ini kadang yang terabaikan teman-teman. Jadi fokusnya adalah karena orang tua pengennya melihat itu kan udah kayak bangun rumah gitu ya, langsung jadi gitu ya, langsung ada bangunannya gitu. Bahwa ternyata yang namanya pendidikan itu tidak bisa istilahnya dilihat dalam bentuk
fisik yang nyata gitu langsung gitu, tetapi perlu ada poin-poin gitu ya. Misalnya anak ternyata sudah bisa melakukan analisa sederhana. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang perlu dibangun. Anak bisa memahami ketika dia dibacakan cerita. Anak kemudian bisa mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Kalau mengungkapkan idenya ketika diajak untuk melakukan diskusi. Ini sebenarnya poin-poin yang perlu dibangun. Jadi tidak hanya sekedar calistung. Apakah nggak boleh mengajarkan calistung, Bu Asih? Boleh, tetapi dilakukan secara bertahap. Dan hasil akhirnya adalah nggak hanya sekedar anak bisa baca, tulis, dan hitung. Yang namanya matematika, anak kita nggak hanya bisa sekedar penjumlahan, tetapi paham konsep. Misalnya apa? Memahami misalnya adalah dimulai dari anak kita belajar bentuk atau pola bangunan, kemudian bisa istilahnya melakukan analisa sederhana gitu ya. Ketika bangunan ini kalau dia mau membangun istilahnya main balok gitu ya, kalau dia mau membangun yang tinggi, apa yang harus dilakukan? Kalau itu roboh seperti apa? Nah, ini butuh pendampingan dari guru. Butuh guru yang bisa melakukan stimulasi yang maksimal. Nah, ini kemudian yang mendasari teman-teman kenapa teman-teman perlu istilahnya memotivasi diri gitu ya untuk terus belajar. Dan ini kemudian yang juga bagi kami yang ada di kementerian teman-teman memotivasi diri juga bagaimana sih caranya supaya guru-guru juga senang untuk belajar. Jadi nggak hanya muridnya, tetapi juga gurunya butuh senang untuk belajar. Karena sesungguhnya kita-kita ini orang dewasa adalah role model ya untuk anak-anak kita di PAUD. Nggak hanya gurunya, orang tua juga perlu menjadi role model. Nah ini salah satu PR besar kenapa ketika guru-guru di jenjang PAUD ini, kalau tadi saya bicara gitu ya, kayaknya berat banget ya bebannya ya. Sebenarnya role modelnya ini tidak hanya guru, tetapi juga orang tua dan masyarakat di sekitar. Makanya PR-nya kalau di PAUD ini kenapa perlu bergandengan tangan dengan erat sekali ya, nggak cuma erat tapi erat sekali dengan orang tua, karena memang role modelnya yang dilihat oleh anak-anak ketika anak-anak kita ada di golden age itu supaya bisa jadi golden moment ya barengan gitu, nggak cuma bisa salah satu pihak gitu. Kenapa itu sebabnya kemitraan ini jadi eh, poin penting gitu ya ketika kita bergerak di bidang PAUD. Nah, ini juga yang mendasari kenapa diklat berjenjang ini bermitra dengan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi guru lewat LPD gitu ya. Nah, itu salah satunya itu. Nafasnya kalau di jenjang PAUD itu memang harus kuat untuk melakukan kemitraan atau melakukan link gitu ya dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, sudah 9:21 teman-teman. Mungkin ini yang bisa disampaikan teman-teman untuk teman-teman karena saat ini teman-teman sedang ada di diklat berjenjang tingkat dasar. Saya izin menurunkan screen dan saya kembalikan ke Bu Fitri. Nje. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kami para guru PAUD. Sebagaimana yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa memang guru PAUD itu memiliki peran yang sangat penting, dalam membantu anak-anak usia dini untuk belajar dan tumbuh kembang secara optimal. Nah, kemudian juga Ibu tadi sampaikan bahwa bagi kita guru PAUD itu memiliki kewajiban untuk memiliki kualifikasi juga kompetensi yang dapat memfasilitasi para guru PAUD yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Subang, agar mampu menyiapkan, melaksanakan juga mengevaluasi sebuah proses pembelajaran
sehingga dapat memberikan layanan pembelajaran PAUD yang berkualitas. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah pencerahannya. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Mungkin pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, namun berhubung dengan keterbatasan waktu Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman bisa lewat kami LPD, dan mohon izin nanti disampaikan ke Ibu mungkin lewat atau via WA ya Bu ya. Terima Ya. kasih banyak Ibu pencerahannya, kemudian motivasi dan semangatnya, dan doakan kami, kemudian bimbing dan arahkan kami terus untuk menjadi guru PAUD yang kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan anak usia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu bila ada sikap ataupun kata selama kami berinteraksi dengan Ibu dan komunikasi dengan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih banyak Ibu. Jangan bosan-bosan dan kapok untuk senantiasa membersamai kami LPD Himpaudi Kabupaten Subang. Ya. Untuk itu teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk sesi materi kebijakan program GTK PAUD sudah usai. Kita tutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Zoom teman-teman ya. Semoga sukses dan lancar lulus semua di kelas berjenjangnya. Baik. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Bu. Terima kasih Bu Fitri, Bu Nurina, teman-teman.